Peristiwa Rengas Dengklok terjadi sehari sebelum proklamasi kemerdekaan. Dalam peristiwa tersebut, Soekarno-Hatta dibawa ke daerah Rengas Dengklok oleh beberapa pemuda. Tujuan para pemuda membawa Dwi Tunggal itu ke sana agar keduanya tidak terpengaruh oleh Jepang, serta mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan. Yang terjadi berikutnya adalah serangkaian kejadian dramatis menuju tanggal 17 Agustus 1945. Namun, dalam rangkaian sejarah menuju detik-detik proklamasi itu, tidak banyak yang membicarakan mengenai asal-usul para pemuda yang berani menculik Soekarno-Hatta. Untuk itu, video ini hadir untuk membicarakan mengenai Asrama Indonesia Merdeka dan Asrama Menteng 31, tempat para pemuda yang menculik Soekarno-Hatta itu menempa diri secara radikal. Saat akhir penjajahan Jepang, asrama merupakan eksponen penting dalam merancang strategi perjuangan menuju kemerdekaan. Asrama juga menjadi tempat berkumpulnya orang-orang pergerakan, terutama pemuda, untuk bertukar pikiran dan pandangan tentang kemerdekaan. Selama masa itu, paling tidak ada beberapa asrama penting yang menjadi basis pertumbuhan radikal para pemuda. Namun, dalam video ini hanya akan dibahas dua asrama, yakni Asrama Indonesia Merdeka dan Asrama Menteng 31 atau Asrama Angkatan Baru Indonesia. Asrama Indonesia Merdeka terletak di Jalan Kebon Sirih. Asrama ini didirikan oleh Laksana Maeda pada Oktober 1944. Pendirian asrama merupakan tindak lanjut dari pengumuman Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koizumi bahwa Indonesia suatu hari nanti akan diberi kemerdekaan. Karena hal tersebut, Maeda merasa perlu mendirikan sebuah sekolah untuk pemuda-pemuda Indonesia, dan Ahmad Subarjo ditunjuk menjadi pengelolanya. Ahmad Subarjo kemudian membuat dan membentuk serta merekrut pengurus serta para pengajar. Maka muncullah nama-nama seperti Wikana menjadi kepala sekolah, Soekarno mengajar politik, Muhammad Hatta mengajar ekonomi, Sultan Syahrir mengajar sejarah Asia dan sosialisme, Singgih mengajar kebudayaan Indonesia, Sanusi Pani mengajar sejarah Indonesia, Suwandi mengajar sejarah pergerakan nasional, Iwaku Sumantri mengajar hukum pidana, Muhammad Said mengajar pendidikan dan budaya, dan si pengelola sendiri mengajar hukum internasional. Setelah para pengajar, para tokoh pergerakan direkrut, selama bulan-bulan ke depan kegiatan Asrama Indonesia Merdeka dimulai dengan model kursus 2 bulanan. Para pengajar memanfaatkan aktivitas itu untuk mempengaruhi pemuda-pemuda soal kemerdekaan. Hingga akhir Juli tahun sesudah didirikan, Asrama Indonesia menghasilkan ratusan lulusan. Oleh Ahmad Subarjo, lulusan itu didekati dan diajak bergabung dalam gerakan bawah tanah. Sementara itu, Asrama Menteng 31 menempati bekas hotel milik keluarga Skomper yang ditahan militer Jepang. Para pemuda yang membutuhkan sebuah tempat tinggal meminta izin kepada militer Jepang untuk memanfaatkan hotel yang terbengkalai itu pada 1942. Hotel itu kemudian disulap menjadi tempat tinggal para pemuda sekaligus menjadi tempat pendidikan. Beberapa tokoh pergerakan pernah mampir dan memberi ceramah di asrama itu. Misalnya Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, dan Sunaryo. Masa latihan resmi di Asrama Menteng Raya 31 tampaknya berakhir pada April 1943. Kira-kira pada waktu putra mulai lancar berjalan. Tetapi asrama itu sendiri tetap menjadi tempat berkumpulnya banyak pemuda yang telah dilatih di sana bersama dengan kawan-kawan dan para pengikut mereka untuk membahas politik. Selain itu, para penghuni menginisiasi dibentuknya barisan pelopor, kelak menjadi barisan banteng, sebuah regu yang kira-kira terdiri atas 100 pemuda untuk mengawal Soekarno. Di Asrama Menteng 31 itu pernah terbentuk kelompok antifasis bernama Gerakan Indonesia Merdeka atau Gerindom, yang salah satu anggotanya adalah Aidit. Dari Asrama Indonesia Merdeka, Asrama Menteng 31, dan asrama lain inilah para pemuda berhadapan dengan angkatan tua untuk mendesak proklamasi kemerdekaan pada hari-hari setelah kekalahan Jepang.